Makanya saya tanya, tulisan pengarang Yohanes ini apakah sabda Yesus atau karangannya sendiri? Biblos itu, sabar. Injil bukan Biblos. Biblos bukan Injil. Injil adalah hikmat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Biblos adalah hasil tulisan-tulisan yang diambil berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Itulah Biblos. Makanya dia kayak surat kabar. Pertanyaan saya samamu, yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel, Yohanes atau Yesus? Jawab. Aku jawab ya. Tadi Abang Juma sudah mengakui Injil yang dibawa Isa itu adalah hilang ya. Mana? Tunjukkan Injil yang di Markus mana? Tunjukkan dulu Injil Allah. Isa itu adalah hilang. Nah, sekarang mana Injil Allah yang dibawa Yesus? Itu adalah Nabi Islam ya. Sekarang mana Injil Allah yang dibawa Yesus? Berarti tidak lengkap sudah Al-Qur'anmu. Otakmu rusak kan? Markus 1, dengarkan. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Dengarkan dulu. Muridnya bom. Dengarkan. Markus 1 nomor 14, Yesus datang mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang diajarkan Yesus tersebut? Al-Qur'anmu itu sendiri. Bahlul. Udah capek diskusi sama manusia tanpa otak. Capek memang, karena tidak mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen itu waras. Dalam keadaan waras membahas Bible tidak mungkin, mustahile. Dalam keadaan waras bahas Bible Kristen mustahil. Paham? Harus gila kalau bahas Bible orang Kristen itu. Bayangkan ya, tolong di mute dulu monyet ini. Monyet ini di mute. Makhluk tak berakal penyembah Yudas ini tolong di mute. Gantian lo Petra ngomongnya. Mute dulu manusia tak berakal ini. Dia membawa Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Saya bantah dengan sabda Tuhannya, Yesus, Tuhannya. Yesus berkata, Matius 4 nomor 4. Dari mulut Yesus mengaku sendiri, berkatalah Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus. Dia membantah, katanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Tuhan itu sudah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang mana yang menjadi sabda Yesus? Yohanes 1 nomor 14 atau Matius 4 nomor 4? Apa jawabannya? Mutar-mutar. Apa itu Injil? Apa itu apa? Di Al-Qur'anmu, aneh kan? Pertanyaan saya, Gepeng. Gepeng, pertanyaan saya. Di situ menjelaskan. Pertanyaan saya, Gepeng. Bisa enggak kamu sedikit waras? Bisa enggak? Bisa tidak kamu waras sedikit? Bisa enggak kamu waras sedikit aja? Sedikit aja kau waras. Saya tanya. Yohanes 1:14 nomor 14 itu sabda Yesus atau karangan penulis Yohanes? Saya jawab Juma ya. Iya. Yohanes itu penulisnya adalah Yohanes, itu muridnya. Udah. Yang saya tanya Yohanes 1 nomor 14 itu sabda Yesus atau karangan penulis Yohanes? Yohanes 1 ayat 14 pemilik firman. Firman itu sendiri atau Allah itu sendiri. Pertanyaan saya, Tompel, dengarkan Tompel, dengarkan pertanyaan saya, Tompel, dengarkan. Yohanes 1 nomor 14 itu sabdanya Yesus atau karangan penulis Yohanes? Silakan, Petra. Jawab ya.
Yohanes menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Iya, yang dijelaskan Yohanes itu sabdanya Yesus atau karangannya sendiri? Dia menjelaskan, ya kan? Dia menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Penjelasannya itu sabdanya Yesus atau penjelasannya pribadi? Itu kan setiap keluar tulisan daripada murid Yesus adalah diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri. Kata siapa? Loh, setiap nabi atau para rasul, atau para murid, kata siapa gimana? Dia kan seorang murid. Kata siapa? Setiap yang ditulis murid itu sudah pasti firman Tuhan. Kata siapa? Loh, kata siapa? Iya. Memang itulah firman Tuhan, kabar baik itu Dari sendiri. mana kamu tahu? Kata siapa? Itulah Injil itu sendiri, kabar baik nenekmu itu. kiper. Siapa yang bisa kamu bodohin? Nggak ada. Yang saya tanya, Yohanes 1:14, firman menjadi daging itu sabdanya Yesus kah? Itu firman Tuhan itu sendiri cuma. Dari mana kamu tahu? Yohanes. Dari mana kamu tahu itu firman Tuhan? Setiap tulisan Injil Juma itu diilhami oleh Roh Kudus itu Kata sendiri. siapa? Kata siapa? Injil itu. Di mana? Di mana berbunyi begitu? Berarti kamu nggak paham. Iya, makanya saya tanya, di mana tertulis begitu? Di mana? Setiap tulisan daripada kitab suci itu adalah diilhami oleh Roh itu sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Alkitab sendiri mencatat cuma coba. Tertulis di mana? Coba cek di situ. Di mana? Coba cek di situ. Di mana? Di mana? Kamu yang mengatakan, kamu yang harus tunjukkan. Setiap Kamu yang bilang. Dasar muridnya Pak Bom. dasar gimana? Mana setiap yang ditulis mana? Setiap yang ditulis mana? Setiap yang ditulis diilhami oleh Roh Kudus. Mana? Penulisan di dalam Yohanes itu menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Kata penulis kitab Yohanes yang saya tanya. Yohanes penulis cuma dia adalah murid, dia saksi. Oke. Makanya saya tanya, tulisan pengarang Yohanes ini apakah sabda Yesus atau karangannya sendiri? Firman Tuhan itu sendiri cuma yang Di datang kepada mana Yohanes. tertulis berfirmanlah Tuhan di Yohanes 1? Di mana tertulis berfirmanlah Tuhan di Yohanes 1? Di mana? Dia kan muridnya. Nah, kalau dia muridnya berarti sang murid menerima perkataan ini dari mana? Dari Tuhan sendiri. Dari guru tempel. Sendiri. Murid ketika menulis itu pasti didikte sama guru. Yesus adalah guru. Nah, kalau Yesus pernah mengatakan ucapan itu, Yesus ucapkan di mana? Dengarkan Juma ya. Yohanes 1 ayat 13. Jangan nangis ya, saya cuma bercanda loh. Jangan nangis. Bercanda. Yohanes 1 ayat 15. Apalagi itu? Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kepadanya. Inilah dia kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului itu sabda Yesus atau karangan? ada sebelum aku. Itu sabdanya Yesus atau karangan penulis Yohanes? Inilah pengakuan Yohanes. Berarti Supaya karangannya Yohanes kan? Nah, inilah pengakuan Yohanes. Berarti karangannya Yohanes kan? Karangan Yohanes cuma tetapi ini firman Allah itu sendiri. Bagus. Karangan Yohanes tapi firman Allah itu sendiri. Yesus berkata begini. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan.
Ya. Kira-kira yang bisa ngarang bebas penulis Yohanes atau Yesus? Terus Yang bisa ngarang bebas di sini sebagai penerima firman, Yesus atau penulis Yohanes? Yang bisa asal-asal, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu yang bisa ngarang bebas kayak begitu, Yesus atau pengarang Yohanes? tidak ada karangan bebas cuma. Kalau Karena tidak kitab ada suci karangan, ini, oke, kalau tidak ada karangan bebas, karena kitab suci kalau ini, tidak ada kamu karangan jangan bebas, kalau berani. tidak ada karangan Jangan- bebas, tolong Karangan tunjuk. bebas seperti kamu itu. Kalau tidak Nah, ada karangan kamu bebas, tidak hei, mati. hei. Karangan bebas. Kalau Dan tidak ada karangan bebas, hei, kalau tidak ada karangan bebas, itu kamu dari mengarang bebas. mana Yohanes mendapatkan perkataan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Theos, dan firman itu adalah Theos. Itu dari mana? Itu adalah dipahami dengan roh Allah itu sendiri cuma. Apalagi itu roh Allah? Apalagi itu roh Allah, roh Allah, roh Allah, roh halus. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kamu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Dari Itulah ini kamu- materi seperti ini aja kamu nggak bisa lolos loh. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Saya tanya dulu gini. Apakah Yohanes dan Yesus sezaman? Yohanes? Dan Yesus Ya. sezaman ya? Oke. Ya. Apakah antara Yohanes dan Yesus ada guru dan murid? Yesus disebut guru cuma. Yohanes murid. Ya. Setiap yang dituliskan murid, kalau ini tulisan benar, harus berasal dari guru. Betul? Ya. Ya. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Eloh, dan firman itu adalah Eloh? Kapan Kamu Yesus jangan ajar lupa, gitu? Bang, bahwa Yesus itu adalah seorang murid Yesus itu sendiri. Kapan Yesus mengajarkan kepada Allah sendiri. Kapan Yesus mengajarkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos? Di mana Yesus ucapkan kalimat itu? Bedakan cuma dengan penulisan Al-Quran ya. Al-Quran nanti aja. itu tidak memiliki roh Allah itu sendiri. Diilhami oleh roh. Setiap ucapan, setiap Alkitab beda cuma. Setiap tulisan daripada Alkitab itu, kitab suci adalah diilhami oleh roh itu sendiri. Yang beda sama Al-Quranmu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Karena Rom itu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya sekarang ya. Tenang. Tenang. Tunggu dulu tenang. Pak. Tuhan itu roh enggak? Bukan. Roh itu makhluk halus, kucluk, setan, iblis. Dengar. Jangan terlalu jauh. Dengarkan saya. Ini saya sedang mengalirkan energi ke otak Anda yang kena rabies 60 tahun itu. Dulu lah sebentar, Petra. Dengar. Saya sedang memasukkan Roh Kudus ke dalam otak Anda ini. Atur nafas. Nah, sekarang gini. Dengar, kamu yang harus dengar saya. Ketika kamu mengatakan bahwa Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah roh halus, roh yang lain-lain, berarti roh yang di dalam tubuhmu siapa yang memberi Juma? Berarti roh setan. Sudah? Coba kamu tunjukkan ke saya, di dalam Bibelmu itu ada 2 warna. Kau diam dulu. Gantian dulu, Petra, gantian ngomongnya. Dulu. Ayo, Petra. Dalam tubuh sekarang yang memberinya siapa? Di dalam kitabmu Perjanjian Baru, di situ ada 2 tinta. Tinta merah, tinta hitam. Perkataan Yesus yang warna apa? Silakan, Petra. Jawab dulu pertanyaan saya Juma sebelum melangkah ke situ. Berpaham kamu, ya kan? Roh Perkataan Yesus warna apa? Dengar dulu. Roh yang ada di dalam tubuhmu sekarang, siapa yang memberi Juma? Zakaria 12
Zakaria 12 nomor 1, Allah Dengar. menciptakan. Kau suruh saya jawab, habis itu kau bicara lagi. Dengar dulu. Tak sentil mulutnya. Kamu bertanya, saya jawab. Kau ngomong lagi, dasar murid yang Petra ngomong. gantian ngomongnya Petra. Nanti saya turun ya. Kamu bertanya, saya jawab. Tak sobek mulutmu nanti. Tak Allah sobek. itu roh enggak? Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh di dalam diri manusia. Oke, berarti roh yang ada di dalam diri Yesus juga adalah ciptaan. Tapi itu bukan sedang bahasan kita. Di dalam kitabmu Perjanjian Baru ada tinta merah dan tinta hitam. Pertanyaan saya, yang mana ucapan Yesus? Tinta hitam atau tinta merah? Oke. Tinta ungu. Tidak ada ungu. La haula wala quwata. Cuman merah dan hitam. Saya tanya, yang mana yang ucapan Yesus? Tinta hitam atau merah? Sekarang pengakuanmu dulu Juma. Roh yang di dalam tubuhmu. Kenapa lari ke roh? Sekarang tubuhmu itu siapa? Tidak ada yang bahas roh di sini. Orang lagi bahas. Roh yang Parah, ada Petra. di dalam tubuhmu, siapa yang memberi? Kamu tadi mengatakan roh itu adalah setan. Berarti setan yang memberi roh di dalam tubuhmu, bukan Allah. Udah terserah suka-sukamu deh kau. Suka-sukamu kau, suka-sukamu. Urusanmu itu. Kau berurusanlah sama roh itu. Sekarang saya tanya. Di dalam kitabmu, Petra dengerin. Satu-satu Petra. di dalam betul. kitabmu ada 2 warna. Merah ucapan Yesus, hitam ucapan pengarang. Kalau Roh Kudus warna apa? Roh Kudus itu Yesus itu sendiri. Aduh, kena repot lagi Bang Juma. Makanya. Diam Kepental Petra, kayaknya. diam Petra. Kayaknya kepental ya. Petra gantian ngomongnya Petra. Petra, kalau kamu nggak, dengerin Petra. Hoi. Petra, kalau kamu nggak mau gantian ngomongnya, saya turunin Uniriva loh. Kenapa? Gantian ngomongnya. Bang Adi Ngomongnya naikin gantian. aja, Bang. Petra, Mau bisa restart nggak HP dulu, kalau Bang. orang lagi ngobrol, Bang Adrian kah? abang tuh diam Adrian kah? bang. Hey. Aku restart HP Bang Adi naikin Bang Juma ya. Oh iya oke aku Petra diam naikin dulu Gurunda. Petra, Petra diam dulu Gantian, Petra. Gurunda naik lagi Gurunda, monitor Gurunda. Tunggu. Gurunda naik lagi Gurunda. Bismillah. Lah ketawa, udah dia nggak menghargai orang. Diam dulu Petra, diam dulu Bang Petra, diam dulu Bang Petra ya. Mana ini Bang Zuma ini? Siapa yang memberi roh di dalam tubuh kalian itu? Siapa? Apakah Allah itu sendiri? Loh. Kamu katakan tadi Ya Allah. Kok nggak bisa?